Oke, selamat datang di podcast Kanwil DJP Jawa Timur 2. Apa kabar dulur pajak? Baik-baik semua ya kabarnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang lagi heboh di dunia maya. Apalagi kalau bukan Cortex. Cortex itu adalah salah satu aplikasi terbaru yang akan digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pasti dulur pajak penasaran kan bagaimana itu Cortex? Untuk itu, saya membawakan narasumber yang seperti biasa, sangat spesial dan ahli di bidangnya. Kita sambut saja Pak Heru Susilo. Selamat datang Pak Heru. Selamat pagi, selamat siang Mas Arif. Selamat pagi, selamat siang Pak. Selamat pagi, selamat siang dulur pajak semuanya. Oke, Pak Heru apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Arif juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan mungkin Pak, banyak nih dulur-dulur pajak yang menanyakan tentang Cortex gitu Pak. Nah, Cortex itu sebenarnya apa sih Pak? Nah ini ya, Cortex ini Mas Arif dan dulur pajak semuanya menjadi barang yang hot untuk dibicarakan akhir-akhir ini. Jadi dulur pajak semuanya, Cortex ini sebenarnya definisinya Mas Arif ini ya. Ya Kalau benar. core itu kan inti, tag itu pajak ya. Jadi Benar. secara sederhana mungkin dulur pajak bisa menyebut intinya pajak ya. Intinya Lalu pajak. sebenarnya apa Cortex itu? Cortex itu sebenarnya ya sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Jadi ini sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang baru. Yang akan menggantikan sistem administrasi perpajakan yang lama, yang kita sebut mungkin SDJP dan lain sebagainya. Kira-kira itu Mas Arif. Dan Cortex ini dulur pajak sekalian nanti direncanakan akan dilaunching di 1 Januari 2025. 1 Januari 2025 dan diharapkan secara bertahap akan mulai berlaku mulai saat itu. Kenapa saya bilang secara bertahap? Karena ya memang pada dasarnya kan Cortex itu terdiri dari banyak proses bisnis. Benar. Mas Arif ya. Dan kemungkinan di awal tahun juga belum semuanya selesai kita implementasikan, kita sosialisasikan. Jadi dulur pajak tidak perlu khawatir ya, pemberlakuan Cortex ini memang akan dimulai di 1 Januari 2025. Namun tetap secara bertahap dan akan ada namanya proses transisi. Jadi tidak serta-merta sistem yang lama, aplikasi yang lama tiba-tiba ditutup total menjadi yang baru tanpa ada proses transisi yang smooth. Benar sekali ya. Berarti tinggal bentar lagi berarti Pak kita akan merasakan. Bentar lagi, betul Mas Arif. Cortex. Tapi sebenarnya apa sih Pak urgensinya? Kenapa sih harus ada Cortex gitu Pak? Ya, kalau urgensinya sih sebenarnya dengan bahasa sederhana ini Direktorat Jenderal Pajak ingin memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang sudah existing. Sebenarnya itu ya urgensinya, tujuannya. Kemudian ya ingin memodernisasi, ingin memperbaiki sistem yang selama ini sudah existing karena memang sudah dirasa ketinggalan zaman ya, bahasa gampangnya ketinggalan zaman. Karena memang sudah dirancang, sistem yang eksis kan sudah dirancang mungkin 10 tahun yang lalu ya Mas Arif ya. Sementara dunia digital, dunia bisnis sudah jauh berkembang, maka perlu dibangun ya sistem administrasi perpajakan yang baru, yang lebih up to date ya, lebih canggih ya, lebih bagus lah ya secara teknologi, secara kecepatan, benefits dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Jadi memang kita berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik lagi gitu ya kepada masyarakat, terutama wajib pajak gitu ya. Betul Mas Arif. Pastinya kan dengan sistem terbaru itu pasti ada benefit atau kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Cortex. Mungkin manfaatnya secara umum garis besar tuh apa sih Pak Cortex itu Pak? Nah iya, jadi dulur pajak sekalian, sebenarnya manfaat Cortex itu banyak ya, namun mungkin bisa dikelompokkan secara sederhana menjadi dua saja ya, manfaat untuk internal dan manfaat untuk eksternal. Manfaat untuk internal ya untuk Direktorat Jenderal Pajak, stakeholder ya,
pegawai dan lain sebagainya. Kemudian manfaat eksternal ya untuk wajib pajak maksudnya. Untuk wajib pajak. Ya. Manfaat untuk wajib pajak kalau boleh saya ringkaskan ya, yang pertama tentu Kortek ini mengotomatisasi, apa istilahnya, otomatisasi dan mendigitalisasi ya banyak layanan Direktorat Jenderal Pajak yang sebelumnya masih banyak manual. Nah, jadi dengan Kortek ini nanti banyak layanan Direktorat Jenderal Pajak akan terotomatisasi ya, terdigitalisasi ya. Kemudian juga Kortek ini mengintegrasikan berbagai macam aplikasi yang selama ini ada gitu ya, yang berserak-serak ya, boleh dikata ada macam-macam, banyak ada, gitu ya. Banyak ya, ada DJP online, apalagi e-billing, e-faktur, macam-macam ya. Nanti dengan adanya Kortek ini akan diintegrasikan menjadi cuma satu aplikasi Kortek dan bisa digunakan untuk melayani semua jenis keperluan wajib pajak. Kemudian yang tidak kalah penting juga manfaat Kortek ini tentu memiliki kecepatan yang lebih baik ya. Kemudian juga bisa diakses dari dengan banyak cara ya, istilahnya omnichannel ya. Omnichannel ya. Dari mana aja. Dari mana aja gitu ya. Dan memiliki kecepatan yang lebih bagus. Ini saya spilkan aja beberapa manfaat tadi ya untuk intern ya, untuk wajib pajak. Sekarang untuk intern ya, untuk Direktorat Jenderal Pajak. Manfaat untuk internal juga banyak sebenarnya dengan adanya Kortek ini ya. Yang pertama bisa saya sampaikan adalah Kortek ini menjamin tersedianya data yang lebih kredibel, ya, lebih valid ya. Data-data Direktorat Jenderal Pajak yang ditata usahakan di administrasi Direktorat Jenderal Pajak akan lebih valid dan lebih kredibel, ya, lebih akuntabel. Kemudian yang kedua, dengan adanya Kortek ini ya, biaya penatausahaan pajak menjadi lebih murah. Apa istilahnya? Administration cost. Ya. Sama kayak, sebenarnya ini sama, nanti dialami oleh wajib pajak juga. Compliance cost. Ya, istilahnya biaya kepatuhan juga akan lebih murah bagi wajib pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak sama sebenarnya. Biaya mentata usahakan, mengadministrasikan juga menjadi lebih murah. Karena udah paperless gitu. Paperless dan semua by digital. By online dan seterusnya tadi ya. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah tadi yang sudah kita sampaikan. Di dalam era Kortek nanti, dulur pajak semangatnya adalah semangat paperless. Ya, jadi semua terotomatisasi gitu ya. Sehingga ya bagi Direktorat Jenderal Pajak ini penggunaan sumber daya manusia juga menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, kira-kira gitu. Ternyata memang banyak sekali ya. Jadi sebenarnya banyak ya. Ini tadi saya banyak spill gitu, saja. Ya. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk bagi Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga terutama bagi wajib pajak yang penggunanya gitu ya, biar lebih nyaman gitu ya. Berarti sebenarnya ada berbagai macam proses bisnis yang terjadi di dalam Kortek itu Pak ya. Kira-kira mungkin bisa di-spill berapa gitu Pak? Nah ini ya dulur pajak Mas Arif. Sebenarnya kalau berapa proses bisnis yang ada di dalam Kortek nanti ya, dulur pajak, kira-kira ada 21 proses bisnis. 21? Ya. Total ya, 20 kurang lebih ya. 21 proses bisnis. Namun hanya 5 proses bisnis saja nanti yang akan dipakai oleh wajib pajak. Oleh wajib pajak. Okay. Jadi sisanya nanti adalah proses bisnis yang mungkin nanti akan digunakan oleh internal Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin bisa diberi contoh mungkin misalnya yang apa saja sih sebenarnya yang bisa dirasakan dari wajib pajak, mungkin dari 5 tadi itu Pak, 5 proses bisnis tersebut tuh apa aja sih Pak, contohnya gitu, contohnya aja. 5 proses bisnis itu nanti yang pertama adalah probis registrasi atau pendaftaran ya. Kemudian ada probis pembayaran, ada probis pelaporan. Kayaknya ini memang basically ya, yang akan selalu bersentuhan dengan wajib pajak daftar, daftar, hitung, bayar lapor ya. Lapor ya. Kemudian ada keempat ada namanya probis taxpayer account management. Taxpayer account management ini kemudian baru juga kayaknya itu. Baru ya. Kemudian ada yang kelima itu probis layanan perpajakan. Layanan perpajakan. Kira-kira itu ada 5 probis.
Jadi kalau misalnya tadi ada 5 Pak ya, 5. Tadi pertama ada registrasi. Emang yang baru itu apa sih Pak dari yang lama itu, yang memang berubah dari yang sebelumnya ke yang Cortex itu, yang terbaru tuh apa perbedaannya gitu Pak dibandingkan yang sebelumnya kalau yang diregistrasi gitu? Ya kira-kira gini, dulur pajak, di dalam probis registrasi nanti manfaat ya, atau yang akan ada di dalam Cortex itu adalah kemudahan. Sebenarnya secara umum sistem yang ditawarkan oleh Cortex ini ya kemudahan ya. Di dalam probis registrasi nanti ya otomatis akan dijumpai kemudahan registrasi. Jadi wajib pajak dapat melakukan pendaftaran registrasi melalui berbagai kanal ya. Tadi omnichannel yang saya sampaikan. Omnichannel ya. Dan berbagai kantor pelayanan pajak. Berarti tidak hanya terfokus ke, misalnya saya dulu terdaftar di A, berarti bisa saya kemana saja gitu Pak ya? Betul, bisa dilakukan melalui kantor mana saja dan melalui media apa saja. Kira-kira gitu. Menarik. Kemudian juga diberikan kemudahan kesederhanaan dengan penggunaan NIK menjadi NPWP. Ini juga kebijakan yang sangat menarik. Sudah berlangsung ini Pak ya? Sudah dimulai. Terus tadi menawarkan berbagai macam kemudahan. Berarti saya tidak harus, misalnya saya dari KPP kantor pajak Jogja gitu Pak, saya mau di Surabaya juga boleh gitu. Boleh. Gak ditolak kan Pak ya? Tidak ditolak. Karena bisa di mana saja gitu ya. Jangankan di sama-sama Pulau Jawa, mau di luar Pulau Jawa pun boleh. Kejauhan Pak. Udah di Jawa saja Pak. Oke. Tadi sudah yang registrasi. Kalau yang di pembayaran itu bedanya apa sama yang dulu Pak? Apakah ada yang baru gitu Pak yang pembayaran? Nah ya, dulur pajak, untuk probis pembayaran ini memang nanti akan kita jumpai kemudahan di dalam aplikasi Cortex itu. Ini contoh aja ya, salah satu contohnya adalah terkait kode billing. Kalau dulu setiap akun pembayaran, setiap jenis pembayaran akan kita create satu kode billing. Nah, nantinya di dalam Cortex itu tidak seperti itu. Jadi kode billing itu otomatis akan meng-create sendiri berapapun jenis pajak apapun gitu ya yang terutang di dalam suatu masa, di dalam suatu tahun. Jadi tidak perlu setiap setiap ketetapan pajak, setiap tagihan pajak itu di-create kode billingnya. Berarti bisa jadi satu semua itu Pak ya? Betul. Sekali bayar selesai itu ya? Selesai. Oke. Juga ada, mungkin dulur pajak sudah pernah dengar ya, ada istilah deposit pajak Mas Ari. Deposit pajak. Ini nggak ada ini di sistem SIDJP yang eksis sebelumnya, yang sebelumnya ya. Nanti dulur pajak akan menjumpai istilah deposit pajak. Ini semacam ya kayak deposit ya, kayak rekening deposit wajib pajak di dalam akunnya yang bisa digunakan kapan aja untuk membayar untuk keperluan perpajakan, dan rekening itu tidak akan hilang kalau tidak digunakan. Kira-kira singkatnya seperti itu. Itu dapat bunganya nggak Pak? Nah, alhamdulillah nggak dikasih bunga. Jadi dulur pajak ini tidak seperti perbankan ya. Bukan ya Pak? Bukan, nanti dimanfaatkan oleh Mas Arif untuk nabung di situ. Oke, menarik sekali ya tadi, ternyata kode billing sudah lebih sederhana, nggak perlu buat satu-satu, jadi bisa sekaligus semua jenis pajak sekaligus satu kode billing. Betul. Sama adanya deposit pajak, jadi ngambil bayar pajaknya tinggal top up terus langsung bisa bayar gitu ya. Kira-kira begitu. Tidak perlu bikin billing lagi. Betul. Ya. Tapi kan pilihan wajib pajak gitu ya. Iya, ini pilihan ya. Ini pilihan. Jadi wajib pajak tetap boleh menggunakan cara-cara konvensional ya, dibayar ke bank persepsi dan lain sebagainya, atau memanfaatkan deposit pajaknya. Oke, baik Pak. Oke, tadi sudah 2 nih. Biasanya kan wajib pajak itu ada kewajiban untuk melapor Pak ya. Melapor SPT, terutama SPT tahunan. Nah, perbedaannya apa? Pasti saya yakin akan menawarkan kemudahan juga. Tapi bedanya apa sama yang sebelumnya? Padahal sebelumnya itu udah mudah, mungkin lebih mudah lagi gitu Pak ya. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang semangatnya Cortex ini kan memberikan kemudahan, kemudahan layanan kepada wajib pajak. Jadi nanti proses pelaporan dilakukan melalui satu aplikasi. Jadi tidak banyak aplikasi ya. Aplikasinya apa ya, di dalam Cortex itu nanti dulur pajak akan menemukan
window, jendela ya untuk melakukan pelaporan SPT. Kemudian berikutnya Pak Mas Arif ya, nomor seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak. Kalau dulu kan apa istilahnya ya? Minta ke kantor pajak gitu ya, dulur pajak. Nantinya tidak seperti itu ya, nanti otomatis akan apa istilahnya tergenerate sendiri gitu ya. Secara otomatis. Nggak perlu minta lagi. Nggak perlu minta lagi, terus sisa gitu kan, minta terus sisa kembaliin. Sisa dikembaliin. Ya benar. Ruwet ya. Sekarang udah nggak perlu Pak ya. Nah, sekarang lebih udah terpotong ini berarti Pak ya. Lebih efisien ya. Kemudian berikutnya ini, bukti potong sudah tersedia tepat waktu. Bukti potong ya. Kalau memang dulur pajak bertransaksi dengan pemberi kerja atau dengan pihak ketiga ya. Kalau dulu kan ya mesti minta bukti potongnya gitu. Minta bukti potong. Kadang dikasih, kadang tertunda. Ya benar. Mengakibatkan kewajiban perpajakan dulur pajak tertunda. Benar, nanti secara otomatis itu juga akan tergenerate ya, ibaratnya seperti drop list ya. Kalau sepanjang memang pihak lawan transaksi pemberi kerjanya sudah melaporkan, dia otomatis bukti potong itu akan bisa kita lihat muncul di akun kita. Kira-kira seperti itu. Sangat membantu sekali Pak. Banyak berarti proses-proses yang seharusnya bisa dipotong sudah dipotong di Cortex tersebut Pak ya. Jadi tepat sekali. Meminimalisir waktunya itu bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal wajib pajaknya. Oke, tadi saya dengar ada taxpayer account management. Itu apa itu Pak? Taxpayer account management itu Pak? Nah ya ini benar-benar baru ini. Ini baru nih Pak ya. Saya juga belum pernah dengar itu. Walaupun sebenarnya tadi banyak yang baru juga ya dulur pajak ya. Tapi ini juga benar-benar baru. Taxpayer account management ya, disingkatnya TAM. TAM ya. Ini menyajikan data atau informasi wajib pajak dalam satu aplikasi, dalam satu tampilan. Sebenarnya lebih ke profil ya. Profil yang lebih diperjelas ya, dilengkapi ya, dan mudah dilihat oleh wajib pajak selaku pemilik akun. Kemudian yang kedua, memberikan informasi perpajakan yang relevan. Jadi di dalam TAM itu nanti ya, dulur pajak bisa melihat kewajiban perpajakan apa saja yang mesti saya tunaikan, yang harus saya lakukan. Kemudian dan apa yang belum saya lakukan, belum saya tunaikan, jadi terkait kewajiban perpajakan apa saja. Nah itu nanti bisa dilihat di taxpayer account management. Juga ada namanya tersedia fitur buku besar. Buku besar, nah ini maksudnya gimana tuh buku besar? Ya, di dalam apakah bukunya besar? Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Di dalam buku besar itu tadi ya, Mas Arif dan dulur pajak ya, yang tadi sudah saya sampaikan ya, salah satunya nanti akan tergambar ya hak dan kewajiban dulur pajak atau wajib pajak yang harus ditunaikan di dalam satu masa, di dalam 1 tahun. Juga terkait dengan mungkin ada lebih bayar, termasuk kurang bayar, termasuk lebih bayar, juga nanti akan tergambar di dalam TAM itu. Juga tadi saldo deposit yang tadi kita sudah bahas di depan tadi ya. Bener. Nanti saldo deposit kita juga akan dapat terlihat di situ. Kira-kira begitu. Berarti semuanya sudah bisa dipantau oleh wajib pajak ya? Betul. Jadi semacam kayak akun perbankan mungkin ya. Tapi ini lebih isinya lebih banyak. Kalau akun perbankan kan isinya cuma saldo debit kredit. Ya. Kalau ini enggak seperti itu. Ini ada kewajibannya ya. Ada kewajibannya. Ada hak dan kewajibannya. Oke Pak, menarik sekali. Nah tapi apakah yang paling baru tadi terakhir adalah pelayanan gitu ya. Biasanya dulu kan kita kalau mengajukan permohonan itu ada yang datang ke kantor pajak atau masih nulis di formulir gitu, nulis formulir datang ke kantor pajak. Nah nanti ke depannya di Cortex ini seperti apa? Apakah masih seperti itu konvensional atau memang sudah semuanya terdigitalisasi? Gitu? Nah itu tepat sekali Mas Arif. Jadi memang ke depannya nanti sudah akan terdigitalisasi, terotomatisasi ya itu tadi ya. Kalau bisa saya urutkan ya nanti dalam proses bisnis layanan ini nanti dulur pajak ya bisa menikmati kemudahan-kemudahan yang diciptakan ya atau yang disediakan oleh Cortex. Misalnya dulur pajak menginginkan suatu bantuan edukasi
Kalau dulu kan harus datang ke kantor pajak. Iya. Nah, daftar, minta jadwal sosialisasi Ya. dan bikin surat permohonan dan seterusnya ya. Nanti di dalam menu Kortek ini bisa dilakukan by Kortek ya. Jadi By request Kortek. permohonan edukasi sosialisasi bisa dilakukan melalui menu Kortek. Salah satunya itu ya. Salah satunya. Kemudian di dalam Kortek itu jadi di dalam fungsi layanan itu nanti juga terdapat fungsi layanan yang lain ya. Misalnya wajib pajak membutuhkan layanan permohonan sesuatu ya. Permohonan kan banyak nih masalahnya dulur pajak ya. Permohonan pengurangan sanksi, keberatan, PBK, pemindah bukuan, apalagi surat keterangan bebas, fiskal, SKF, macam-macam ya. Macam-macam. Kalau dulu harus datang ke kantor pajak, membuat surat secara manual, nantinya semuanya kan paperless. Ya, boleh dikatakan seperti itu ya. Semua terotomatisasi, terdigitalisasi. Kira-kira begitu. Lebih selain memudahkan wajib pajak, memudahkan juga kita dalam proses administrasi ya. Wajib pajak juga sangat gampang untuk menyimpan. Kalau kertas biasanya suka ketelingsut gitu ya. Betul. Jadi memang ini memudahkan wajib pajak, juga memudahkan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak pun akan mudah membuat permohonan dan mudah mengawasinya juga. Nah, melihat permohonan saya sudah sampai di mana. Berarti ada fitur untuk mendeteksi permohonan saya sampai di mana gitu. Kira-kira seperti itu. Canggih sekali gitu ya. Dan bagi Direktorat Jenderal Pajak juga dengan adanya Kortek ini bisa sangat membantu dengan model digitalisasi, otomatisasi tadi ya. Jadi semuanya sudah tergenerate di dalam Kortek dan pegawai pajak tinggal mengeksekusi saja. Semua sudah di situ gitu. Tidak banyak waktu administratif yang terbuang ibaratnya. Benar. Ya sama seperti wajib pajak juga kalau mau nyari file ya tinggal di login di Kortek gitu. Betul. Ya. Tidak tercecer di mana-mana ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Mungkin dengan berbagai macam penjelasan Pak Heru tadi, mungkin ada yang ini Pak, tertarik, kok kayaknya menarik ini, pengen nyoba sebelum nanti katanya berlaku di tahun 2025. Awal tahun itu sudah bisa digunakan. Mungkin ada yang mau nyoba-nyoba dulu Pak ya. Mau nyoba-nyoba itu apakah bisa untuk saat ini wajib pajak atau dulur-dulur pajak itu pengen nyoba Kortek itu seperti apa sih? Mungkin vibes-nya pengen dirasakan dulu gitu. Sebelum nanti pada saat launching itu nanti udah terbiasa. Mungkin bisa nggak sih Pak kita nyoba dulu sebelum itu di launching? Tester gitu. Iya. Tentu bisa Mas Arif ya. Dulur pajak juga. Sebenarnya kan sosialisasi pengenalan Kortek ini kan sudah kita mulai dari mungkin setelah pertengahan tahun ya. Ternyata memang sudah disosialisasikan ya secara tatap muka, offline maupun online ya. Kita juga sudah banyak mengundang wajib pajak ya, dulur pajak ya, untuk kita berikan pengenalan Kortek ini ya. Sampai dengan bulan-bulan Desember ini ya, itu masih berjalan ya. Masih terus berjalan ya, sosialisasi tatap muka baik itu offline maupun online ya. Kemudian bagaimana dengan dulur pajak yang lain ya, yang mungkin sudah memperoleh kesempatan sosialisasi tapi tetap pengen belajar lagi, pengen mengulang, pengen mendalami. Atau bisa juga dulur pajak yang belum disosialisasi tapi pengen secara mandiri belajar sendiri. Bisa. Itu melalui namanya simulator Kortek. Ya. Oh, itu gimana Pak caranya biar wajib pajak itu dapat mengakses simulator Kortek tersebut? Simulator Kortek ini dapat kita akses di DJP online. Jadi ya, dulur pajak bisa masuk di DJP online, kemudian cari apa istilahnya ya, menu atau gambar simulator Kortek ya. Silakan diklik di situ. Nah nanti di situ akan minta dia akan memandu kita, dia akan, kalau itu diklik oleh dulur pajak ya, dia akan memandu kita untuk masuk di dalam menu simulator Kortek. Dia nanti akan minta apa ya, captcha ya. Captcha, kode keamanan. Berarti ya, tinggal ngetik aja gitu. Diketik aja, nanti kalau diklik atau di enter ya, nanti dia akan
terkirim muncul ya itu nanti akan kalau itu nanti diklik kan muncul alamat email kita dan lain sebagainya. Nah nanti itu kalau diklik itu akan otomatis akan terkirim ke alamat email dulur pajak. Apa yang terkirim yaitu password sama username, password, kemudian sama linknya untuk simulator gitu. Linknya untuk simulator juga akan dikirim ke email dulur pajak. Gak sama depositnya itu ya. Nanti tekor negara. Berarti sebenarnya sangat mudah untuk mengakses simulator Kortek ini Pak ya, dengan yang kalau misal dulur pajak sudah pernah login lapor SPT di DJP online gitu, di pajak.go.id, itu bisa langsung login, nanti ada gambar itu Pak ya, gambar simulator Cortex. Iya, tinggal kira-kira diklik gitu aja gitu Pak ya. Gambar atau logo simulator Cortex ya, tinggal diklik aja. Nanti akan ada permintaan dan silakan diikutin aja. Bisa diakses, simulatornya bisa diakses kapan saja gitu kapan saja. Ini keuntungannya. Kalau dulur pajak, wajib pajak minta sosialisasi ke kantor pajak itu kan waktunya sudah ditentukan. Ya, nggak fleksibel. Tapi kalau melalui simulator ini ya, dulur pajak bisa kapanpun mencoba, dimanapun ya, mau malam, di rumah, di kafe, silahkan aja. Dan bisa diulang-ulang ya. Diulang-ulang terus. Tapi tetap kalau bingung tetap masih bisa ke kantor pajak gitu Pak ya. Nah itu jadi dulur pajak tetap tidak perlu khawatir ya Mas Arif ya. Walau bagaimanapun ya, kami Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak yang di KPP maupun yang di Kanwil tetap menyediakan diri untuk memberikan bantuan, bimbingan ya. Nah kalau dulur pajak sudah sering ke KPP, ada di situ kan counter help desk ya. Help desk. Nah, selama ini help desk kan digunakan untuk memberikan layanan-layanan terkait kewajiban perpajakan dan lain sebagainya. Mulai sekarang nih sudah ada, kalau dulur pajak main ke kantor wilayah atau ke kantor pelayanan pajak, di situ akan ada help desk khusus Kortek. Jadi kalau memang dengan sosialisasi, dengan simulator tadi masih belum jelas ya, masih ada yang perlu didalami, ditanyakan, silahkan datang ke helpdesk khusus Kortek di KPP ya. Kemudian ada namanya call center ya. Call center kalau di Direktorat Jenderal Pajak. Kalau khusus untuk di Kanwil Jatim 2. Di Jatim 2. Ini ada semacam call center juga ini. Nah, call center di Instagram ya. Instagram itu ya. Pajak Jatim 2. Jadi dulur pajak yang belum follow, nah jangan lupa follow IG Pajak Jatim 2 gitu ya. Nah, di situ akan banyak informasi, update informasi terkait Kortek gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Heru atas ilmu yang sudah diberikan pada podcast kita kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk dulur pajak semua. Bagi dulur pajak yang masih bingung, nanti bisa saja untuk langsung DM Instagram kita di Pajak Jatim 2, atau kita juga ada nomor WA di 081 221 210 210. Nah, sangat mudah ya dulur pajak untuk nomornya 081 221 210 210. Terima kasih Pak Heru atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Mas Arif. Sampai bertemu lagi di podcast Kanwil DJP Jawa Timur 2 selanjutnya. Sampai jumpa.